Welcome to Ewing Channel. Channel yang membahas berbagai informasi dari belahan dunia. Jangan lupa subscribe, like dan komen, agar channel ini bisa berkembang. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan membahas 7 fakta unik negara tercinta kita, Indonesia. Yang pertama, cincin api dunia. Indonesia memiliki lebih dari 400 gunung berapi dan 130 di antaranya termasuk gunung berapi aktif. Ring of Fire adalah bahasa lain dari cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik. Adanya Ring of Fire yang melewati wilayah Indonesia inilah yang menyebabkan Indonesia rawan bencana gempa bumi, gunung meletus hingga tsunami. Letak geografis Indonesia sendiri berada di wilayah Ring of Fire atau cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, yaitu pertemuan 3 lempeng tektonik dunia di antaranya, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia dan lempeng Pasifik. Oleh sebab itu, Indonesia termasuk negara yang rawan dilanda bencana seperti gempa bumi, letusan gunung berapi hingga tsunami. Lantas, apa yang dimaksud dengan Ring of Fire adalah cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik? Simak penjelasan lengkapnya berikut ini. Melansir Survei Geologi Amerika Serikat, USGS, Ring of Fire adalah cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, daerah pertemuan lempeng-lempeng tektonik yang menjadikan wilayah yang terlewati jalur Ring of Fire ini, sering mengalami bencana gempa bumi hingga letusan gunung berapi. Walaupun disebut sebagai lingkaran atau cincin, Ring of Fire ini tidak benar-benar memiliki jalur seperti lingkaran, melainkan berbentuk menyerupai tapal kuda, dengan jalur Ring of Fire mengelilingi Samudra Pasifik, termasuk di dalamnya wilayah Indonesia. Dilansir National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, jalur Ring of Fire yang membentang sekitar 40.250 km dari ujung selatan Amerika Selatan, di sepanjang pantai barat Amerika Utara, melintasi Selat Bering, turun melalui Jepang, dan ke Selandia Baru. Zona Ring of Fire ini meliputi serangkaian gunung berapi bawah laut dan lokasi gempa bumi di sekitar tepi Samudra Pasifik. Pada zona Ring of Fire terdiri lebih dari 450 gunung berapi. Melansir Deutsche Welle, DW, ada banyak sekali negara-negara yang berada di zona Ring of Fire. Seperti Indonesia, Filipina, Malaysia, Jepang, Australia dan Selandia Baru, Papua Nugini, dan negara-negara kepulauan lainnya seperti Kepulauan Solomon, Fiji. Serta banyak lagi di negara di daerah Melanesia, Mikronesia, Polinesia, terus hingga ke pesisir barat Amerika Utara dan Selatan. Penyebab terbentuknya Ring of Fire adalah hasil dari pergerakan lempeng tektonik. Seperti dilansir DW, lempeng tektonik bergerak tanpa henti di atas lapisan batuan yang sebagian padat dan sebagian cair. Ketika lempeng bertabrakan atau bergerak terpisah, bumi akan ikut bergerak. Banyak gunung berapi di daerah Ring of Fire terbentuk melalui proses subduksi. Sebagian besar zona subduksi di planet bumi berada di wilayah Ring of Fire. Subduksi terjadi ketika lempeng tektonik bergeser dan satu lempeng terdorong ke bawah lempeng lainnya. Pergerakan yang terjadi di dasar laut ini menghasilkan transmutasi mineral, yang mengarah pada peleburan dan pemadatan magma yang kemudian akan membentuk gunung berapi. Jadi, ketika lempeng samudera yang turun terdorong ke lempeng mantel yang lebih panas, lempeng samudera ini kemudian ikut memanas. Zat-zat yang mudah menguap kemudian bercampur, dan menghasilkan magma. Magma kemudian naik melalui yang berada lempeng atasnya dan menyembur keluar ke permukaan. Namun, jika lempeng di atasnya berupa lautan, aktivitas ini dapat membentuk rantai pulau vulkanik seperti di Kepulauan Mariana di mana terdapat palung laut terdalam dan pernah terjadi gempa bumi terdalam. Mengutip dari Buku Pintar Mengenal Bencana Alam di Indonesia, oleh Wahyu Anisha, 2020, daerah Ring of Fire di Indonesia terbentang sepanjang 700 km persegi.
mulai dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara hingga Maluku. Itulah mengapa, di Indonesia dengan 127 gunung berapi masih aktif dapat meletus sewaktu-waktu. Adapun luas daerah yang terancam dampak letusan gunung-gunung berapi tersebut ada sekitar 16.670 km persegi. Itu sebabnya, bagian barat sampai selatan Indonesia disebut sebagai jalur gunung berapi. Semoga kita semua dijauhkan dari mara bahaya. Yang kedua, ada pulau terpadat di dunia. Pulau Bungin. Pulau Bungin terletak di lepas laut Bali. Dataran pulau ini secara administratif merupakan salah satu desa di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Luas keseluruhan pulau ini hanya seluas 8,5 hektare, dengan lebih dari 5.000 penduduk menetap di sini. Mayoritas penduduk pulau adalah suku Bajo dari Sulawesi Selatan yang telah menghuni Bungin sejak 200 tahun silam. Desa Pulau Bungin dijuluki sebagai pemukiman terpadat di dunia. Hampir tidak ditemukan lahan kosong di Pulau Bungin. Desa Pulau Bungin juga tidak memiliki garis pantai, maupun lahan hijau. Kondisi penduduknya saling hidup berdesakan, membuat Pulau Bungin menjadi salah satu destinasi wisata yang unik. Jika di sekitar Sumbawa destinasi wisata identik dengan laut biru dan pasir putih, Bungin justru mengenalkan hal yang tidak biasa. Dulunya, pulau ini hanya merupakan gundukan pasir putih sebelum diisi oleh orang-orang suku Bajo. Mereka kemudian membangun rumah-rumah dengan menggunakan tumpukan karang laut mati sebagai pondasi. Uniknya, rumah yang berdiri di desa ini tidak menggunakan batu atau tanah sebagai dasar pondasinya, melainkan menggunakan terumbu karang yang sudah mati sebagai dasar rumah. Warga juga tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli tanah, sebab mereka menguruk tanahnya sendiri. Pulau Bungin memiliki 2 dermaga di bagian selatan dan baratnya. Dermaga ini juga yang menjadi salah satu akses menuju pulau kecil ini. Jika berangkat dari Lombok, turis bisa pergi ke Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur ke Pelabuhan Pototano, Sumbawa. Perjalanan membutuhkan waktu sekitar 6-8 jam untuk sampai ke Pulau Bungin. Akses lainnya dengan menggunakan jalan buatan dari daratan Pulau Sumbawa. Yang ketiga, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Selama ini, kita mungkin sering mendengar ungkapan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Namun, pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa Indonesia disebut negara kepulauan dan mendapatkan sematan itu? Menurut data yang tercatat dalam laman Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil milik Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, jumlah pulau di Indonesia yang sudah dilaporkan ke PBB melalui sidang ungen yakni sejumlah 16.671 pulau per tahun 2019. Ditambah, Indonesia tanah air kita juga memiliki garis pantai terpanjang kedua setelah Kanada. Lantas, dari data yang dipaparkan di atas, apa kaitannya dengan sebutan negara kepulauan yang diberi pada Indonesia? Secara sederhana, Indonesia disebut sebagai negara kepulauan karena memiliki beribu-ribu pulau dalam satu kedaulatan negara. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara kepulauan sekaligus negara maritim. Pasalnya, kita punya luas laut yang jauh lebih besar dibanding daratan dan terdiri atas pulau-pulau. Dikutip dari Kompas.com, diketahui bahwa total wilayah Indonesia baik itu daratan dan lautan adalah sekitar 7,81 juta kilometer persegi. Dari total luas wilayah itu, terungkap bahwa ternyata hanya sekitar 2,01 juta kilometer persegi yang berupa daratan. Sementara, sebagian besar luasnya yaitu sekitar 3,25 juta kilometer persegi adalah lautan dan 2,55 juta kilometer persegi adalah zona ekonomi eksklusif. Yang keempat, Indonesia merupakan negara dengan hutan terluas ke-8 di dunia. Berdasarkan data FAO, luas hutan Indonesia mencapai 92 juta hektar pada 2020.
Luasan hutan Indonesia menjadi yang terbesar ke-8 di dunia. Hutan menjadi ekosistem yang penting bagi dunia. Pasalnya, hutan mampu menyerap 25% emisi karbon yang menjadi penyebab dari persoalan iklim secara global. Sejumlah negara memiliki hutan terluas di dunia. Bahkan saking luasnya, negara-negara tersebut dijuluki sebagai paru-paru dunia. Berdasarkan data Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia, FAO, Rusia menjadi negara yang memiliki hutan terluas di dunia. Luas hutan di negara tersebut mencapai 815 juta hektare pada 2020. Posisinya disusul oleh Brasil yang memiliki hutan seluas 497 juta hektare. Lalu, hutan di Kanada tercatat sebesar 347 juta hektare. Luas hutan di Amerika Serikat tercatat sebesar 310 juta hektare. Kemudian, China dan Australia masing-masing memiliki hutan seluas 220 juta hektare dan 134 juta hektare. Kongo berada di posisi ke-7 dengan hutan seluas 126 juta hektare. Sementara, Indonesia berada di urutan setelahnya dengan luas hutan mencapai 92 juta hektare. Yang kelima, Indonesia memiliki kekayaan bahari yang menjadi salah satu terbanyak di dunia. Bila ditinjau dari segi geopolitik, posisi laut Indonesia sangat strategis, sebab berada di antara Samudra Pasifik dan Hindia. Hal ini menjadikan laut Indonesia sebagai jalur perdagangan global yang menghubungkan kawasan Asia Pasifik dan Australia. Tidak hanya posisi yang strategis bagi jalur perdagangan, laut Indonesia juga dikaruniai dengan keanekaragaman sumber daya alam. Dilihat dari kekayaan biota laut, Indonesia menyimpan sekitar 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 biota terumbu karang. Salah satu potensi terbesar laut Indonesia ialah sumber daya perikanan. Indonesia merupakan salah satu negara eksportir komoditas laut dan perikanan terbesar di dunia, dan hingga saat ini masih giat mengupayakan peningkatan nilai ekspor di sektor ini. Secara global, pandemi COVID-19 berdampak pada penurunan nilai ekspor perikanan. Dilansir dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, total nilai ekspor perikanan dunia mencapai 152 miliar dolar AS, turun 7% dibandingkan capaian tahun 2019. Sementara itu, nilai ekspor perikanan Indonesia justru meningkat di tengah gempuran pandemi COVID-19. Tercatat pada tahun 2020, nilai ekspor perikanan Indonesia mencapai 5,2 miliar dolar AS, naik 5,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Berkat kolaborasi intensif antara eksportir, pemerintah, dan seluruh stakeholders, Indonesia berhasil naik 2 peringkat ke posisi 8 sebagai eksportir utama produk perikanan dunia pada tahun 2020. Yang keenam, Komodo. Taman Nasional Komodo merupakan salah satu dari 21 taman nasional model yang ada di Indonesia, dan merupakan salah satu dari 5 taman nasional yang ditetapkan pertama kali di Indonesia. Taman Nasional Komodo didirikan pada 1980 yang terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya, Varanus komodoensis atau biasa disebut komodo, adalah spesies purba dan langka yang hampir punah, hanya dapat Anda temukan di Taman Nasional Komodo. Hewan komodo merupakan makhluk besar mirip kadal raksasa dengan memiliki panjang 2 hingga 3 meter dan berat mencapai 165 kg, atau 100 kg saat perut kosong. Karena keunikan dan kelangkaannya, Taman Nasional Komodo dinyatakan sebagai World Heritage Site dan Man and Biosphere Reserve oleh UNESCO tahun 1986. Pertama kali diteliti secara ilmiah pada tahun 1911 oleh J.K.H. Van Steen, dan sejak saat itu tujuan konservasi semakin luas untuk melindungi seluruh keanekaragaman hayati, baik laut dan darat. Taman Nasional Komodo mencakup 3 pulau utama yaitu Pulau Komodo, Rinca, dan Padar. Banyak juga pulau-pulau kecil lainnya yang jika dijumlahkan memiliki luas tanah 603 km persegi.
Total luas Taman Nasional Komodo saat ini adalah 1.817 km persegi. Diperluas hingga 25 km persegi, Pulau Banta, dan 479 km persegi perairan laut sehingga menghasilkan total luas hingga 2.321 km persegi. Di kawasan Taman Nasional Komodo, Anda juga dapat menemukan kuda, banteng liar, rusa, babi hutan jantan, ular, kera, dan berbagai jenis burung. Selain itu, Taman Nasional Komodo memiliki biota bawah laut yang menakjubkan. Para penyelam mengatakan bahwa perairan Komodo adalah salah satu tempat menyelam terbaik di dunia. Yang terakhir, Indonesia memiliki salah satu kopi termahal di dunia. Ini dia. Kopi termahal di dunia. Penasaran mau coba kopi termahal? Eits, lihat dulu harganya, apakah Anda bisa melunasi pembayarannya setelah meminum salah satu dari daftar kopi termahal itu? Yuk, simak ulasannya berikut ini. Jika Anda pecinta kopi, tentu ada kepuasan tersendiri ketika Anda bisa menikmati seduhan kopi dari beragam biji kopi yang tumbuh di berbagai belahan dunia. Selain cita rasanya yang nikmat, ternyata jika dikonsumsi sesuai dengan takarannya, kopi akan memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh. Berapa harga kopi yang sering Anda konsumsi? Mungkin berkisar antara Rp30.000 hingga Rp50.000 per satu gelas kopi premium. Tapi, tahukah Anda, ternyata ada kopi yang dihargai sangat tinggi. Mau tahu ulasannya? Simak daftar kopi termahal di dunia berikut ini. Mencobanya saja mungkin Anda akan berpikir ulang karena harganya yang cukup fantastis. Yang keempat, kopi luwak. Kopi luwak ditemukan dari biji kopi yang dimakan oleh binatang yang disebut luwak. Karena lambung dari binatang ini tidak bisa mencerna biji kopi dengan sempurna, maka biji kopi tersebut keluar lagi dalam bentuk tinja dan tercampur dengan beberapa zat dari lambung binatang luwak tersebut. Tahukah Anda bahwa luwak bisa memilih sendiri biji kopi yang paling enak dan lezat yang ingin ia makan? Karena kelezatan dan uniknya aroma dari biji kopi luwak, maka kopi ini berada di peringkat keempat dalam daftar top 10 kopi termahal di dunia. Harga salah satu kopi luwak paling mahal adalah sekitar $160 per pon, atau sekitar Rp2.226.400. Yang ketiga. Di antara semua kopi termahal, kopi Hacienda La Esmeralda dianggap sebagai salah satu yang paling mahal karena dibuat dengan bahan-bahan yang luar biasa. Kopi ini dikenal juga sebagai produk paling terkenal di dunia. Biji kopi Esmeralda berasal dari Panama. Kopi termahal dan berharga ini telah memenangkan banyak penghargaan karena kekayaan cita rasa dan aromanya yang fantastis dan membuatnya menjadi salah satu kopi yang paling populer di kalangan pelanggan. Ingin mencicipi kopi ini? Anda perlu menyiapkan uang sebesar $350 per pon, atau setara dengan Rp4.870.250. Dengan demikian, kopi Hacienda La Esmeralda ini masuk dalam daftar ketiga dari 10 kopi termahal di dunia. Kopi Vinca El Injerto dianggap sebagai salah satu kopi termahal karena rasanya yang unik, dan terlebih lagi karena bijinya dianggap sebagai biji yang paling langka di dunia. Kopi Vinca El Injerto telah menduduki tempat kedua dalam daftar top 10 kopi termahal di dunia dengan harga jual per pon mencapai $500 atau setara dengan Rp6.957.500. Dan kopi termahal di dunia adalah Black Ivory Coffee. Merek kopi yang diproduksi oleh Black Ivory Coffee Company Ltd di Thailand bagian utara. Kopi ini merupakan biji kopi Arabica yang dikonsumsi oleh gajah. Kemudian kopi ini didapat dari hasil limbah para gajah tersebut. Varietas kopi ini dianggap sebagai kopi termahal di dunia dan kopi ini ditempatkan pada posisi pertama dalam daftar teratas dari 10 kopi termahal di dunia. Harga kopi ini sekitar lebih dari $500 atau setara dengan Rp6.957.500. Demikian 7 keunikan Indonesia versi Ewing Channel. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga info-info yang diberikan dapat menambah wawasan Anda.
Jangan lupa dukung Ewin Channel. Terima kasih.